Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akibat remblong, truk bermuatan gabah menabrak motor dan pohon di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. 1 orang tewas. Oh, itu kepala aja. Kepala aja ya. Bagian kepala itu. Alhamdulillah sudah diamankan di kapal Takut. Sebuah kapal kargo terbakar di perairan Laut Tarahan, Lampung Selatan. 26 ABK dievakuasi petugas. Di lokasi kejadian oleh Seorang bos suku cadang motor di Tulang Bawang tewas dibunuh anak buahnya. Tersangka terpergok mencuri di rumah korban. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sebuah truk bermuatan gabah nyelonong masuk ke area dermaga 1 Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan Minggu dini hari. Beberapa petugas kaget dan langsung berlarian menghindar. Truk akhirnya terhenti setelah menabrak motor petugas ASDP dan pohon di area parkir depan dermaga. Akibat kejadian itu, truk ringsek parah. Kondektur truk bernama Anton tewas di lokasi kejadian. Sementara pengemudi truk bernama Raden Kemas Bahri kritis dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Menurut petugas, kecelakaan itu diduga disebabkan rem truk mendadak rusak saat melintasi jalan menurun saat akan masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Truk yang kehilangan kendali itu juga menabrak palang pintu loket tiket hingga hancur. Diduga sementara kendaraan tersebut mengalami gangguan mekanik, remnya blong sehingga tidak terkendali masuk di area parkir dermaga 1, dan kita tadi baru selesai melaksanakan evakuasi bersama dari rekan-rekan dari Basarnas dan rekan-rekan dari SDP. Untuk korban sementara kita bawa ke puskes dan yang MD kita bawa ke rumah sakit. Kecelakaan truk bernomor polisi BE8170FC tidak mengganggu pelayanan bongkar muat kapal Roro. Bangkai truk kemudian dievakuasi ke pos Laka Lantas Polres Lampung Selatan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kapal kargo Samudra Sakti 3 terbakar di perairan Laut Tarahan, Lampung Selatan Minggu siang. Kepulan asap tebal muncul dari belakang kapal. Pemadaman kebakaran melibatkan 4 kapal dari Basarnas, Takbut Pelindo, TNI, Angkatan Laut, dan Polair. dari lokasi terbakarnya kapal kargo Samudra 26 ABK kapal selamat dan bisa dievakuasi ke kapal pembantu untuk dibawa ke daratan. Menurut petugas Basarnas, kapal terbakar saat sedang parkir menunggu giliran muat barang di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Berhasil mengevakuasi 7 POB. Sementara dari total 26, 19 dievakuasi oleh Takbut Alpin Marine. Ya. Jadi semua POB 26, alhamdulillah selamat semua. Kemudian saat ini sudah dievakuasi ke PT Bukit Asam di ruang serbaguna. Jadi saat ini masih berproses ya terkait dengan penyebab dan segala macamnya. Nanti mungkin pihak-pihak terkait akan menyampaikan itu. Ya. Yang jelas sesuai dengan amanah Undang-Undang 29 terkait dengan pencarian pertolongan, tugas Basarnas sudah selesai. Semua ABK selamat, alhamdulillah. Kemudian kita sudah evakuasi ke PT Bukit Asam. kapal pemadam kebakaran. Kebakaran kapal kargo di Laut Tarahan, Lampung Selatan ini tidak merenggut korban jiwa. Kapal yang terbakar rusak dan untuk sementara belum bisa dioperasikan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan.
Sebuah pabrik pengolahan getah karet di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Waipengubuan, Lombok Tengah, Sabtu siang terbakar. Kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara menyebabkan para pekerjanya berhamburan keluar menyelamatkan diri. Petugas damkar, tentara, polisi, dan pekerja pabrik saling bahu-membahu berusaha memadamkan api. Beberapa jendela pabrik yang tertutup dirusak supaya tidak ada ledakan di dalam ruangan dan bisa dipadamkan. Tidak ada yang mengetahui persis penyebab kebakaran itu, namun dugaan awal akibat korsleting listrik. Api pertama kali muncul dari ruang mesin. Ya, nggak taunya ada api dari jauh, wah kebakaran pabriknya. Cuman kayak gitu. Menurut informasinya Bang, apa ini kejadiannya Bang? Penyebabnya? Informasinya kita nggak dengar. Apa kejadian dari apa-apanya nggak tahu. Nggak tahu ya. Sekitar jam 2:30. Saya pas arah ke sana, saya lihat api memang sudah mengumpul. Terus masyarakat banyak yang nelpon saya mengatakan bahwa pabrik Indolatik Jaya Abadi, itu pabrik karet, perusahaan pabrik karet itu terbakar. Itu ada korban nggak kira-kira Pak Lurah? Alhamdulillah nggak ada korban. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian pihak pabrik diduga mencapai ratusan juta rupiah. Pada Minggu siang, pabrik yang rusak akibat kebakaran itu belum diperbaiki. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kan juga. Oh, mepet ini. Mepet juga nyemplung aku sama. 1 bulan buron, tersangka pembunuhan bos suku cadang motor bernama Pembadi Haryanja alias Jeffrey, warga Gedung Barat Rejo, Gedung Menang Tulang Bawang, ditangkap Jumat siang. Tersangka bernama Slamet alias Tony, salah satu pegawai korban yang mengurusi perkebunan singkong dan sawit milik korban. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Posisi kamu berdiri di sini? Iya, motornya di sini. Pembunuhan itu terjadi pada 20 Agustus lalu saat tersangka terpergok mencuri di rumah korban. Tersangka menganiaya korban dengan golok dan kayu hingga tewas. Mayat korban kemudian dicemplungkan tersangka ke dalam sumur di samping rumah korban. Tersangka juga menghilangkan darah korban yang berceceran di lantai dengan alat pel pembersih lantai. 3 kali bacok. Karena dia tahu saya Pak, kenal gitu. Oh memang kenal ya? Iya, takut saya ketahuan gitu Pak. Memang kenal dengan Pak Jeffrey. Iya. Dan kamu tahu kalau Pak Jeffrey itu memang memiliki harta yang banyak ya? Iya Pak. Ada bos kamu? Iya. Sudah direncanakan berarti Mas ya? Iya Pak. Sudah direncanakan. Nggak ada Pak. Nggak ada niat rencana. Saya habis makan mie ayam itu tiba-tiba pengen mencuri gitu, pengen maling gitu Pak. Golok itu dari mana? Ya saya kan ikat malam Pak, jaga malam Pak, golok terus. Dari rumah korban, tersangka mencuri 3 tas, salah satunya berisi uang 20 juta rupiah dan 2 tas lain berisi dokumen penting milik korban. Menurut polisi, pembunuh korban terungkap dari petunjuk sandal tersangka yang ikut tercemplung ke dalam sumur bersama mayat korban. Diseret oleh si tersangka ini, lalu dicemplungkan ke dalam sumur. Setelah itu tersangka melarikan diri dan membersihkan diri juga, baik itu baju, celana, maupun sandal korban. Dari pengecekan dan olah TKP tim Inafis Polres Tulang Bawang, kami menemukan adanya barang bukti kepemilikan daripada tersangka ini tertinggal di TKP, tepatnya di dalam sumur, yaitu ada sebuah sandal yang mana sudah berlumuran darah dan kain pel yang mana digunakan oleh si tersangka ini untuk membersihkan bekas darah korban yang telah dilakukan tindakan pembunuhan tadi. Polisi menyita motor tersangka dan senjata tajam yang dipakai membunuh korban sebagai barang bukti. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.